Maha besar kuasa-Mu ya Allah Tuhan kami. Saat ini ke dalam tangan-Mu kami serahkan badan dan jiwa kami. Agar ketika kami memuji, memuliakan nama Tuhan, belajar firman Tuhan, kami diurapi dengan hadirat Roh Kudus-Mu langsung dari surga. Sembunyikanlah diri hamba-Mu yang hina ini agar apa yang didengar langsung dari surga. Nama yang dimuliakan adalah nama-Mu. Keselamatan yang disampaikan adalah datang dari surga. Dalam nama Yesus saya berdoa. Amin. Selamat hari Sabat. Hari ini saya berbicara tentang persoalan hidup sebagai seorang Kristen. Saudara dan saudari, hari ini Kristen berhadapan dengan berbagai cobaran untuk menjadi seorang Kristen yang baik, kan? Kadang ada orang yang non-Kristen tapi hidup dia baik, kan? Jadi itu adalah satu kelebihan, satu talenta, satu bakat. Tetapi dalam apa juga situasi, ramai orang Kristen yang coba menjadi seorang Kristen yang baik. A good Christian. Baik di dalam hidup dia, baik di dalam cara dia bercakap, dalam tingkah laku dia. Apabila orang nampak dari jauh pun dia tahu bahwa orang ini adalah seorang yang Kristen. Dari tingkah laku, dari perwatakan dia, dari gaya dia bercakap, seseorang itu akan dikenali bahwa dia itu adalah seorang Kristen, kan? Nah, saudara, kita selalu ingin mempamerkan satu gaya hidup menurut apa yang Alkitab ajarkan, kan? Dan kalau kita pergi ke Alkitab, begitu banyak ayat yang kita dapat daripada Kejadian sampai Wahyu, sehingga kita tidak tahu mana satu ayat yang kita mau baca, kan? Kadang ada orang mau buka mana yang pertama, itulah yang dia mau bacakan. Itu pun salah satu juga konsep yang baik, kan? Apapun menjadi seorang Kristen yang baik melibatkan satu perjalanan iman, a walk of faith. Kita harus memiliki iman. Sementara kita memiliki iman, kita harus bertumbuh di dalam iman. Dan kita mesti ada discipleship. Baru-baru juga kita selesai kitabnya discipleship, Pak Max. Kita ada discipleship, pemuridan. Nah, pemuridan ini sama seperti seorang pergi belajar silat, pergi belajar kuntau, kan. Kalau dulu masih muda-muda itu suka betul pergi tengok kuntau, kan. Kalau ada di kampung kamu, belum makan, ada TV kami di kampung. Jadi kalau ada ramai-ramai di Padang itu, di sanalah pergi tengok mandung-mandung itu, kan. Jadi, nggak tahu kalau kamu orang paham apa ini mandung-mandung, kan. Kamu tahu apa mandung-mandung? Main kasih tengok tuh gaya silat. Wow. Sama punya istilah itu, brother Just, mandung-mandung. Siapa pandai mandung-mandung? Jadi kalau di kampung itu tidak ada yang keluar, mabuk-mabuk baru keluar mandung-mandung, kan. Jadi waktu orang keluar dia punya langkah silat itu, yang pandai-pandailah, yang hebat. Oh, ini anak murid si Anu. Asal dia punya kuntau, si Anu punya murid. Artinya, dia dimuridkan mengikut gurunya. Inilah artinya pemuridan, kan? So, dalam istilah ini kita gunakan di dalam gereja kita. So, apabila kita dimuridkan mengikut gaya Yesus, maka orang nampak kita ini, oh, ini anak murid Yesus. Kenapa? Watak kita membawa watak Yesus Kristus. Jadi hari ini saudara dan saudari, daripada kamu susah-susah memilih ayat mana yang kita mau, karena di dalam Alkitab ini mengkali ratusan panduan untuk menjadi seorang Kristen yang baik. So pagi ini saya ingin berkongsi 5 langkah menjadi seorang Kristen yang baik. 5 langkah saja. Kita amalkan ini 5 langkah, kita menjadi seorang Kristen yang baik. Tadi dalam kelas-kelas Sabat kita memikir-mikirkan tentang memperkenalkan Yesus kepada yang non-Kristen, kan. Tapi kalau kita ambil 5 langkah ini pun sudah cukup untuk kita memperkenalkan Yesus kepada orang lain. Pertama, percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Oh, banyak orang percaya ini. Oh, apa tidak percaya, kan? Percaya kepada Yesus sebagai Tuhan. Tidak ada Tuhan lain. Mari kita baca dulu nih ayat yang saya tulis, Yohanes 3 ayat 16. Allah begitu mengasihi dunia, ini dari Alkitab Bersih Borneo. Allah begitu mengasihi dunia sehingga menganugerahkan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan mendapat hidup yang kekal. So, kita harus percaya kepada ini, tidak ada lain.
Tidak ada lain, tidak ada lagi yang kita mau tengok. Dan bahwa inilah yang juru selamat kita. Kita tergoda untuk pergi kepada hal-hal lain apabila ada masalah kita kan. Tertawa ada masalah keuangan, ada bukan lagi masalah keuangan, ada uang hilang, ya, ada uang hilang. Tetapi ada orang yang apabila dia kehilangan, setan mau supaya kita cari dia. Cari dia untuk mencari penyelesaian. Tetapi di sini kita diminta bahwa kita harus datang kepada Yesus untuk mendapat penyelesaian pribadi, untuk mendapat juru selamat pribadi, untuk kita mengiktiraf pengorbanannya di kayu salib, dan untuk menyelamatkan kita daripada dosa-dosa kita. Tidak ada harapan kita yang lain. So first thing first, yang pertama harus kita percaya kepada Yesus saja. Yesus is God. So first thing first, percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Tidak cukup tuh, kita pergi kepada perkara yang kedua, bertaubat dan memohon ampun. Kita bertaubat ini dalam gereja kita pun selalu ada orang yang kita mau panggil untuk bertobat kan. Ayat yang kita ambil dari Kisah 3 ayat 19, oleh itu bertaubatlah dan berpalinglah kepada Allah supaya dosa-dosamu dihapuskan, dan supaya masa yang memberikan kesegaran datang kelak daripada Tuhan. So dua perkara yang kita lihat di sini, bertaubatlah dan berpalinglah. So in other words, kita berhenti dari melakukan sesuatu yang selama ini kita lakukan yang tidak menurut kehendak Tuhan, dan kita berpaling, turn to God. Stop doing what is not right and turn to God. Itu yang kita mau. Dan kita hanya boleh mendapat kekuatan melakukan itu apabila Yesus ada di dalam diri kita. Dalam diri kita sendiri kita tidak mampu. Tidak ada kuasa kita berubah di dalam hidup kita. Tetapi kalau Yesus di hadapan kita, keep Jesus before you, maka kita akan mendapat kuasa untuk apa? Bertaubat. Dan apabila kita bertobat, berpaling kepada Tuhan, kita akan mendapat pengampunan dosa. Nah saudara, akui dosa. Kalau tidak diakui dosa, maka dosa itu tidak akan diampuni. Kita semua ini dijatuhkan hukuman mati karena dosa. Karena apa? Dalam Roma mengatakan upah dosa itu adalah maut. Dan upah yang maut itu hanya boleh diambil dari kita, hanya boleh dikeluarkan daripada hukuman kita apabila kita mengaku dosa kita, bertaubat dan berpaling kepada Allah. Karena Yesuslah satu-satunya yang boleh menghapus dosa kita, membawa kita keluar daripada hukuman itu. Cukup jelas kan? Yang kedua. Ketiga, belajar. Nah, ini yang penting ini. Belajar, ini yang Pathfinder selalu buat ini kan, selalu ada ono. Jangan belajar dapat ono saja kan, melekat semua sampai melilit, sampai keliling pinggang itu ono kan. Tapi tidak ada, diterapkan di dalam hidup kan. Bangga betul saya nampak itu, beliau itu hari di sana, dengan segala uniform ono. Mari kita belajar, baca ini ayat yang saya sediakan. Mazmur 119 ayat 105. Firman-Mu lampu bagi kakiku dan cahaya bagi jalanku. Kan firman-Mu, dia bilang tuh kan ada lagu tuh kan, firman-Mu lampu bagi kakiku dan cahaya bagi jalanku. Ada beza kan ini, lampu dan cahaya kan. Your word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Lampu untuk kaki, cahaya untuk jalan. Soal di samping itu kaki sudah kena cahaya tuh, kena lampu kan. Tapi itu laluan belum ada cahaya. So kedua-dua mesti ada. Kan kedua-dua. Kalau kau tengok di depan saja, tengok di kaki, memang kesaduh kau nanti besok-besok tuh itu kuku di bawah kita boleh tercabut kan. So firman Allah harus ada fokus di hadapan dan juga di mana kita tempat injak. Firman Tuhan lampu bagi kaki supaya di mana kita pijak kaki kita, kita akan pijak di tapak kaki Yesus Kristus, di mana Yesus Kristus berjalan dahulu. Supaya kita tidak tersandung, kita tidak tersasar. Dan juga lampu di jalan kita, supaya kita akan fokus di hadapan. Dan kita tidak akan tersesat, kan?
Harus kita ingat, sentiasa membaca, mempelajari, dan merenung firman Allah dalam Alkitab untuk bertumbuh dalam pengetahuan dan pemahaman tentang kehendak Tuhan. Tidak semestinya kita mau hafal ini dari sini sampai sini. Ada orang hafal macam mau menghafal kitab suci kan. Wow. Saya tidak bercadang untuk kita menghafal dari Kejadian sampai Wahyu pada pagi ini. Tetapi sekurang-kurangnya, mana sudah day by day with Jesus itu, sekurang-kurangnya day by day with Jesus bukan terhad kepada anak-anak tapi kepada dewasa juga. Supaya setiap hari ada satu ayat kita baca. Sebelum kita berdoa ada satu ayat kita baca pagi-pagi. Supaya kita dapat bawa diri kita kepada Yesus Kristus. Kan? Sentiasa membaca, mempelajari, dan merenung firman Allah dalam Alkitab untuk bertumbuh dalam pengetahuan dan pemahaman tentang kehendak Tuhan untuk hidup kita. So kita bukan sekadar membaca sahaja, tetapi kita juga harus memahami. Kita juga harus memahami kehendak Tuhan, bukan kehendak Tuhan secara umum, tetapi kehendak Tuhan untuk hidup kita, karena setiap individu ada rencana Tuhan untuk kita masing-masing. Dan ada itu lagu indah pada waktunya, kan? Tapi indah pada waktunya bagi setiap individu. Indah pada waktu saya itu tidak semestinya indah pada waktu kamu, karena setiap kita ada rencana Allah untuk kehidupan kita masing-masing. Karena setiap kita ada talenta yang Tuhan berikan kepada kita, yang hanya kita yang boleh laksanakan itu. Dan kita perlu merenung firman Tuhan untuk dapat melaksanakannya. Yang keempat, sekian last student ya. Yang keempat, ini yang penting. Sudah belajar, sudah membaca, sudah terima Yesus, sudah membaca, kita harus berkomunikasi dengan Yesus. Berdoa dan berkomunikasi dengan Tuhan. 1 Tesalonika 5 ayat 17, berdoalah sepanjang masa. Ini Alkitab Versi Borneo. Prayer unceasingly, kan? Jangan berhenti daripada berdoa. Berdoa sepanjang masa, bukan juga lah kita berdoa kan, tetapi berdoa artinya berkomunikasi dengan Tuhan all the time. Di dalam hati juga kita boleh berkomunikasi. Karena komunikasi itu membawa kita berhubungan dengan Tuhan. Ini hari saya ingin berkongsi. Ramai di antara kita mau berkomunikasi dengan Tuhan, mau formal itu doa kan. Ya Allah Tuhan kami, Engkaulah segala-galanya, segala pujian sampai 2-3 ayat pujian. Karena dengan harapan Tuhan akan dengar kan. Tapi Tuhan tidak mau kita berdoa begitu saja. Nah, kami sama Mama Tua ini pernah berdoa, minta tolong sama Tuhan. Jadi di dalam rumah kami selalu berdoa, Tuhan, di mana bakau ini? Kalau kita minta sesuatu, Tuhan seperti tidak ada. And God is not offended kalau kita persoalkan Tuhan. Tuhan tidak offended. Kalau kita Tuhan kau di mana ini? Tuhan tidak sakit hati. Malah Tuhan mau inginkan kita membawa diri kita lebih dekat kepada Tuhan. Karena apabila kita lebih rapat kepada Tuhan, kita akan dipahami lebih dekat oleh Tuhan. Dan kita akan mendapati bahwa jawaban kepada doa-doa, sama ada yes, no, or later, itu jawaban Tuhan itu tak pasti Tuhan akan jawab. And Tuhan itu is so personal. Begitu pribadi dengan kita. Karena dia tidak risau dengan cara kita berdoa. Dia tidak inginkan doa kita yang bermadah-madah itu dengan segala tulisan, dengan segala. Oke lah, kalau kita berdoa di sini kan, di depan tuh supaya kita punya doa itu orang ramai. Wah, pernah saya berdoa kan. Saya pertama kali mau berdoa ini, saya hafal tuh doa. Wah, tiba-tiba sentence di tengah-tengah tuh terlupa saya apa pula saya tulis. Kan, saya lupa hafal kan. Sampai beberapa saat saya mau ingat apa doa saya. Jadi saya terasa-rasa orang di kiri kanan saya mau pergi pijak-pijak sama saya kan. Mau kasih what happened to your prayer kan. Nah yang penting berdoa dan berkomunikasi dengan Tuhan. Tuhan akan menjawab. Dia akan jawab iya. Dia akan jawab no. Dia akan jawab nantilah. Tapi pasti Tuhan akan menjawab.
Yang penting kita keep in communication with God. And God will keep in communication with us. Kalau burung di udara itu Tuhan dapat perhatikan kan, apakah lagi kita yang diciptanya dengan tangannya sendiri. Tuhan pasti. Ellen White berkata, satu daun yang jatuh di hutan pun Tuhan akan sadar. Apakah lagi kita. Nah, kelima. Jadi tidak banyak yang saya tulis supaya tidak banyak yang kita mau ingatkan. Kelima, mengasihi Tuhan dan mengasihi orang lain. Wah, ini ada mahal sedikit lah kan. Love God and love your fellow man. Kan? Ini dari Matius 22 ayat 37. Ini Yesus memetik daripada Ulangan 6 ayat 6. Sampai deh, ayat 4. Ya. Yesus menjawab, kasihilah Tuhan Allahmu dengan sepenuh hatimu dan dengan sepenuh jiwamu dan dengan sepenuh pikiranmu. Inilah perintah yang terutama dan terpenting. Kan? So kalau kita lihat nih bagian pertama ini merujuk kepada 4 hukum moral tuh daripada 10 hukum, 4 yang di sebelah dari hukum pertama yang hingga keempat itu merujuk kepada yang bagian pertama ini. Perintah yang kedua Yesus bilang, perintah yang kedua yang sama pentingnya ialah kasihilah sesama manusia sebagaimana kamu mengasihi dirimu sendiri. Untuk soalan siapa kasih sama manusia kita semua tahu sudah kan. Berarti kita harus tunjukkan kasih dan belas kasihan kepada Tuhan dan juga kepada sesama manusia. Tidak artinya kita mengasihi Tuhan tetapi tidak mengasihi sesama manusia. Sesama manusia bermula dengan suami istri, bermula dengan adik-beradik, anak dan ibu bapa, dan kemudian kepada jiran-jiran kita, dan seterusnya kepada rekan-rekan di dalam kelas di sekolah kita, dan juga rekan-rekan di sekolah kita, rekan-rekan yang sepasukan kalau yang main bola kan, rekan sepasukan, rekan bersukan, rekan di mana saja kita tunjukkan kasih kita kepada sesama manusia. Kasih kepada Allah, kasih kepada manusia. Kita tunjukkan kasih kita kepada Tuhan melalui pengorbanan kita kepada Tuhan. Dan kita tunjukkan kasih kita kepada sesama manusia. Kan? Sesama manusia. Dalam apa juga situasi kita. Nah, saudara dan saudari, sebagai kesimpulan, ingatlah bahwa langkah-langkah ini adalah sebahagian daripada perjalanan sepanjang hayat yang berterusan di dalam kehidupan kita beriman. Nah, seperti yang saya katakan, banyak perkara yang perlu kita pelajari. Tetapi kalau kita praktikkan 5 langkah ini di dalam hidup kita, pastinya kita tidak akan tersesat, kita tidak akan terpijak jauh. Kita tidak akan miss the boat, orang bilang. Kan? Kita pasti berjalan di jalan yang terang. Kalau kita berpandu kepada apa yang saya sudah kongsikan bersama, yaitu 5 perkara tadi. Jika kita ikut cadangan ini, maka pasti kita sudah selangkah ke hadapan untuk menjadi seorang Kristen yang baik. Saudara, kita harus terus berusaha untuk berkembang dalam hubungan kita dengan Tuhan dan berusaha untuk meniru watak dan ajaran Yesus Kristus seperti yang terdapat di dalam Alkitab. Itulah yang pengakhir kata di dalam pelajaran yang saya dapat kongsikan bersama. Semoga Tuhan memberkati kita. Bapa kami yang bersemayam di atas takhta kerajaan surga, berkatilah setiap firman Tuhan yang sudah kami kongsikan bersama, di dalam puji-pujian juga di dalam firman yang disampaikan. Biarlah itu membawa kami ke tahap hidup rohani kami yang lebih baik, membawa kami lebih dekat kepada Tuhan, dan membuat kami lebih bersedia menerima kedatangan Tuhan yang kedua kali. Terima kasih karena Tuhan akan lengkapkan doa ini untuk setiap kami masing-masing sesuai dengan keperluan kami, sesuai dengan rencana dan kehendak Tuhan untuk kami semua. Karena ini saya persembahkan dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami. Amin.